Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang standar pengelolaan pendidikan. Nah, untuk materi pertama, kita akan melihat pengertian standar pengelolaan. Nah, apa itu standar pengelolaan? Yang pertama harus kita lihat pengertian dari standar. Nah, standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri atas spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat digunakan sebagai petunjuk, peraturan, atau definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Nah, yang kedua yang harus kita lihat adalah pengertian pengelolaan. Nah, di sini menurut Wardoyo tahun 1980, pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa standar pengelolaan pendidikan adalah suatu standar pengelolaan nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi itu tadi standar pengertian dari standar pengelolaan pendidikan. Kita lihat pada materi selanjutnya, yaitu standar pengelolaan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah standar pengelolaan oleh satuan pendidikan. Nah, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan ini kita dapat lihat pada jenjang-jenjang SMA, SD, ataupun SMP. Nah, yang kedua adalah standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah biasanya dikelola oleh suatu pemerintah daerah setempat. Yang ketiga adalah standar pengelolaan oleh pemerintah. Nah, bagian yang berikutnya adalah setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang yang pertama, itu kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus. Jadi setiap satuan pemerintah pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah kurikulum satuan pendidikan dan silabus. Yang kedua adalah kalender pendidikan atau kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas pendidikan selama kurun waktu 1 tahun yang telah dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan. Yang ketiga adalah struktur organisasi satuan pendidikan, dan yang keempat adalah pembagian tugas di antara pendidik. Yang berikut adalah pembagian tugas di antara tenaga kependidikan. Yang terakhir adalah biaya operasional pendidikan. Nah, dalam melaksanakan penjaminan mutu standar pengelolaan, sekolah perlu memperhatikan dua hal berikut. Yang pertama adalah kriteria minimal yang harus dicapai berdasarkan Permendiknas atau Peraturan Pemerintah Dinas Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007, indikator operasional dan kriteria pencapaian tujuan. Dan yang kedua adalah sekolah perlu memperhatikan indikator kerja keunggulan tingkat satuan pendidikan sehingga sekolah dapat memiliki target yang lebih daripada kriteria standar pendidikan nasional. Nah, sekolah idealnya memiliki program peningkatan mutu. Instrumen pengukuran antara lain, yang pertama adalah standar. Nah, pengelolaan satuan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, otonomi, akuntabel, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Yang kedua adalah kegiatan. Evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah dengan menitik beratkan pada kegiatan di bawah ini yang menerapkan standar berbasis data. Yang pertama adalah meningkatkan kegiatan otonomi sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan prinsip manajemen peningkatan mutu. Yang ketiga adalah melaksanakan sistem penjaminan mutu. Yang keempat adalah melakukan evaluasi berkelanjutan. Nah, bagian yang berikutnya adalah indikator kerja.
Indikator kerja dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah indikator target kinerja pengawasan, dan yang kedua adalah indikator target kinerja sekolah. Nah, Permendiknas atau Peraturan Pemerintah Dinas Pendidikan tentang standar pengelolaan itu ada beberapa. Yang pertama adalah perencanaan program, yang kedua adalah pengawasan rencana kerja, yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi, yang keempat adalah kepemimpinan sekolah atau madrasah, yang kelima adalah sistem informasi manajemen. Nah, cukup sekian presentasi dari saya hari ini terkait materi standar pengelolaan pendidikan. Terima kasih.